back to Ngopi, Ngobrol Pintar, juaranya juara. Tepuk tangan dulu. Oke Kak Nui dan penonton, hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang super. Yang Super banget. Kita kedatangan siapa? Ada Pak Anjar di sini. Kok Pak tua banget? Oke. Jadi bagian dari youngster juga ya. Kita kedatangan dulu Anjar, ayo tepuk tangannya dong. Akhirnya jadi narasumber. Iya. Kemudian di sini ada Sistia. Yeay. Betul Pak. Oke. SGK terbaik di area Magelang ya Pak ya. Terbaik untuk dari sisi apa? KPR. Iya. Oke, Mandirian ini hari ini kita temanya oke banget, keren banget karena sesuatu yang lagi lagi sering diobrolin ya sama manajemen juga, sama mungkin teman-teman muda yang baru nikah, yang lagi cari rumah. Nah, kita ada produk yang paling sesuai, yang mudah, yang murah. Nanti kita kulik-kulik lagi apa sih yang ada di dalamnya. Nah, ini pas banget nih narasumbernya ya Bro Sigit ya. Ya, ini ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya. Nah, jadi salah satu yang mungkin menjadi tema yang sering diperbincangkan adalah perumahan FLPP, Pak ya. FLPP, betul. FLPP itu apa ya, Pak ya? FLPP itu kepanjangannya apa ya Mbak Tia ya? Mungkin ke fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya, jadi FLPP itu merupakan program pemerintah ya. Jadi program pemerintah di mana di sini pemerintah memberikan subsidi ke FLPP itu ke perumahan tersebut berupa subsidi bunga dan subsidi DP. Jadi dikhususkan untuk para calon debitur yang memang membutuhkan rumah memang untuk dihuni ya. Jadi syaratnya harus fasilitas kredit pertama, belum pernah punya rumah. Betul. Dan memang dikhususkan untuk para calon debitur yang memiliki income dengan sesuai dengan ketentuan. Tertentu ya, Pak ya. Ya. Jadi fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan. Disubsidinya double, disubsidi bunganya, disubsidi down payment-nya ya Pak ya, uang mukanya. Jadi ini murah banget nih kayaknya. Saya ini boleh ikut nggak ya Pak ya? Boleh-boleh aja sih. Boleh aja ya Pak ya. Yang penting itu pertama. Masuk syarat juga ya. Oke. Betul. Amin. Yang penting itu adalah fasilitas pertama si debitur itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk bedanya sama perumahan reguler itu apa ya? Mungkin lebih ke kalau perumahan reguler itu kalau dari harga sama harganya itu tergantung developernya. Kalau FLPP kan sudah ditentukan nih sama pemerintah, sedangkan yang rumah reguler itu terserah developernya, tergantung harga tanah dan harga bangunannya gitu. Jadi untuk FLPP ini harganya memang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Untuk tahun 2023 ini di bulan Agustus kemarin sudah ada ketentuan baru di mana harganya sudah di 160 jutaan. Jadi pastinya masih terjangkau ya kalau untuk rumah harga segitu. Ada Senin harga naik nggak? Nunggu nanti setahun lagi. Ada nomor itu menghubungi. Kemudian ini kan nonton Mandirian nih mayoritas gitu ya. Nah, kenapa Mandirian harus bantu untuk menjual FLPP ini? Terus benefitnya apa? Ya, sebagai Mandirian pastinya kita harus mendukung program pemerintah ya. Ini salah satu program pemerintah di mana tadi saya sampaikan di awal untuk ini merupakan subsidi dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat dengan penghasilan tertentu untuk mendapatkan rumah. Jadi kita sebagai Mandirian menjadi salah satu bank yang mensupport pemerintah untuk menyalurkan dana subsidi tersebut. Jadi kita tidak, selain dengan fasilitas KPR reguler, kalau banyak yang belum tahu nih masyarakat bahwa Bank Mandiri juga bisa gitu membiayai KPR. Pastinya dengan ketentuan dan pricing yang sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah ya. Jadi tidak ada perbedaan, masih sama. Berarti ini menarik sekali ya karena untuk kita punya rumah itu nggak seawang-awang semahal yang kita kira gitu ya Pak ya. Nah, kalau ini kan di Mandirian Magelang Pak. Di Magelang ini apakah ada FLPP atau hanya di tempat-tempat tertentu aja? Banyak ya Kak. Banyak ya? Iya. Untuk perumahan FLPP sendiri, kita juga bisa mapping nih mana aja perumahan yang itu tuh menjual FLPP. Selain mapping, kita juga bisa di link si Kasep atau si Kumbang untuk melihat. Jadi ada linknya. Iya, ada Link atau aplikasi gitu Pak? Aplikasi bisa, link lewat Google juga. Iya, betul. Itu bisa kelihatan semua tuh perumahannya di mana yang memang Bapak. sudah terdaftar di FLPP, sudah terdaftar di pemerintah untuk subsidi. Mudah banget ya. Iya, mudah banget. Jadi teman-teman
teman-teman Mandirian bisa cek di link si Kumbang atau si Kasep ya. Nanti kita info alamat linknya supaya bisa cek nih, oh aku ternyata deket nih, bisa kita beli ya. Jangan diinfo biar belajar sendiri. Masa takut, Pak? Oke. Dicatat nih kalau tuh. Jadi intinya gini, kalau teman-teman mungkin seperti disampaikan Mbak Tia tadi ya, misalnya lagi mapping nih di suatu wilayah atau daerah teritorinya cabang, kemudian di situ ada perumahan yang memang sudah ada kata-kata subsidi atau FLPP atau mereka jual dengan 160 jutaan gitu ya. Biasanya mereka seperti itu. Kalau memang mereka sudah mencantumkan FLPP dan subsidi, pastinya mereka sudah berani mencantumkan itu, berarti sudah terdaftar di Sikumbang. Kalau sudah terdaftar di Sikumbang, kami pastikan sudah bisa dibiayai oleh Bank Mandiri. Jadi tidak perlu khawatir apakah ini sudah PKS atau belum, apakah ini sudah terdaftar di Bank Mandiri atau belum. Kita ngelink ke pemerintah. Jadi kalau memang sudah terdaftar, mereka sudah mencantumkan itu, berarti sudah bisa dibiayai oleh Bank Mandiri. PKS semua Bisa. Oke, siap. Jadi tapi balik lagi, ini kan seluruhnya kan tetap mengarah ke proses kredit, ya kan. Ujung-ujungnya kita tetap harus mencari aplikasi atau debitur, calon debitur yang berkualitas. Gimana sih caranya kita mencari aplikasi-aplikasi supaya lebih efektif, kemudian dan juga berkualitas di lapangan? Mungkin masternya yang jualan di lapangan ya, yang di lapangan di suhunya. Gimana di Sistia nih? Mungkin lebih ke kita harus tahu dulu nih latar belakang yang debitur itu apa. Apakah sudah punya rumah atau belum? Kalau belum punya rumah berarti bisa nih kita proses pakai FLP eligible. Kalaupun beliaunya itu memang sudah punya rumah, kita juga bisa nih, jangan langsung ditolak gitu aja ya. Kita bisa proses pakai KPR yang reguler. Jadi nggak dapat FLPP, dapat regulernya. Oke, gitu. keren. Iya, marketing banget ya. Pantas terbaik nih, Pak. Jadi nggak ada, udah selesai mundur gitu nggak ya? Gali terus. Oke, jadi kalau sorry agak mundur ya Pak ya. Ini kan FLPP tadi kan terkait subsidi nih. Nah, subsidi yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau yang disubsidi pemerintah biasanya bisa juga nih dijual sama bank lain, Pak. Nah, itu gimana ya Pak, kita cara guide si customer biar itu ikut mandiri aja dong gitu. Jadi sebenarnya FLPP ini kan sekali lagi dari pemerintah ya. Pastinya tidak hanya kita ya, semua bank BUMN pastinya support untuk program FLPP ini. Cuman di sini FLPP itu pricingnya sama, jadi sudah ditentukan oleh pemerintah. Mulai dari bunganya, bunganya berapa nggak ada yang nanya dari tadi ya. Bunganya adalah 5% sampai dengan lunas. Jadi tidak ada floating. Tidak ada penalti juga tidak ada. Berarti cicilannya itu sampai lunas sama ya? Itu pricingnya seperti itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian subsidi uang mukanya juga sebesar 4 juta juga sudah ditentukan. Jadi setiap bank BUMN itu dengan ketentuan pricing yang sama. Nah, gimana sih biar mereka tertarik untuk di Bank Mandiri aja? Di sini kita tidak hanya menggait dari sisi calon debiturnya dulu, pastinya kita melakukan pendekatan dengan matchmaking ya, matchmaking dengan perusahaan yang sudah dikelola oleh cabang gitu. Dengan perusahaan yang sudah dikelola oleh cabang, apalagi sudah payroll, pastinya akan ada kemudahan untuk angsurannya, kan nggak perlu beda-beda. Oke, siap. Ya udah di Bank Mandiri aja sekalian, jadi satu pintu, apalagi sudah ada Livin ya, Livin bisa buat cek. Oh, ini pinjamanku kurang berapa, atau jatuh tempo tanggal berapa, atau mau pelunasan bisa dihitung dulu. Tadi terkait FLPP ini kan Pak sudah disampaikan bahwa disubsidi oleh pemerintah ya Pak ya. Jadi kalau disubsidi pemerintah biasanya bank BUMN lain juga bisa jual Pak. Nah, gimana sih supaya nasabah itu memilih Mandiri untuk mengikuti FLPP ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi untuk bank BUMN lain, jadi tidak hanya Bank Mandiri ya, bank BUMN lain juga bisa menyalurkan program FLPP ini. Nah, gimana sih biar mereka mau mengambil FLPP-nya dengan kita gitu. Yang pertama dari segi calon debiturnya dulu. Calon debiturnya dulu pastinya kita akan matchmakingkan dengan perusahaan-perusahaan dari kelolaan cabang itu tempat bekerja si calon debitur tersebut. Jadi otomatis kalau memang sudah payroll dan apalagi sudah punya Livin ya, pastinya semua itu bisa satu pintu. Jadi KPR-nya ya udah FLPP-nya di Bank Mandiri aja. Karena untuk angsuran dan pengecekan bisa satu pintu. Kemudian yang kedua itu dari sisi developer. Nah, kita ada keunggulan nih untuk pencairan di developer ya. Mungkin di sini kalau ada pihak developer yang dengar ya. Jadi untuk Bank Mandiri itu kita pencairan cukup dengan bangunan jadi sudah bisa.
Oh. Ya, jadi kenapa? Karena seperti yang kita tahu untuk menambahkan fasilitas-fasilitas lain kan seperti listrik, air, sama jalan mungkin kan tidak bisa langsung ya. Selain menunggu antrian dari pihak ketiga, juga mungkin kalau harus satu deret dulu atau gimana kan harus menunggu. Di sini kita tetap bisa cairkan, cuma nanti ada perhitungan blokir sesuai dengan ketentuan. Ya pastinya nggak memberatkan kok. Apalagi IMB kan, IMB PBG juga pastinya menunggu proses juga, itu juga bisa. Oke. Ada lagi Pak poin 3. Selain 2 tadi. Ada 3, satu lagi Pak saya Tadi tambahin. kan 2. Biasanya yang paling menentukan juga yang eksekusi di Iya benar. Kalau Apa sisnya, teknisnya? tapi kalau ini udah kayak gini tuh, aduh cantik banget. Aku mau mandiri aja deh gitu. betapa happy-nya Bu Lisbeth ya ini. Gimana, di Asep lapangan nih. biasanya gimana? Biasanya di lapangan tuh seorang SGK ya Kak, Ya. lebih ke kunjungan dan menjadikan developer itu bestie ya. Oke, Ya. mantap. Jadi ya bestie. Jadi kalau developer itu sudah kenal dekat sama kita, developernya tuh punya aplikasi, langsung yang pertama twing siap, pasti of mind. Iya. langsung kasihin ke Mbak Tia Iya. aja lah Oke. gitu, Langsung karena ke branding Bank iya, Mandiri, Mbak Tia. iya gitu. Kalau enggak, kalau seandainya nih kita ada event mau sosialisasi ke perusahaan yang berpayroll di Bank Mandiri, itu kita bisa kolaborasi dengan developernya untuk ngajak bareng dan untuk sosialisasi bareng gitu iya, Kak. betul. Iya. Matchmaking tadi kita bisa jadi developer. Iya juga. betul. Oke, Baik itu di acaranya Bank Mandiri atau di acara developer mungkin lagi open booth apa, kita juga bisa ikut bareng serta gitu. Keren banget ya. Oke. Selanjutnya, pastikan kalau di setiap Bank Mandiri ini masuk kemana aja, sektor apa aja, itu nggak cuman core bisnisnya yang bisa kita garap. Gitu kan. Biasanya ini kan berarti kan cuma di KPR jual rumah, nggak cuman itu. Biasanya nggak cuman itu. Apa sih yang bisa kita tawarin lagi untuk developer FLPP ini selain hanya kita memfasilitasi untuk KPR dari calon pembeli rumahnya, calon customer. Kalau dari developernya ada nggak yang bisa kita tawarkan produk lain? Oke, kalau dari developernya pastinya Bank Mandiri ini kan one stop shop ya. Jadi tidak hanya itu aja yang dijual. Jadi kalau memang dari kita memberikan benefit ke calon debiturnya atau end usernya atau si konsumennya dari developer, kita juga ada fasilitas di mana kita khusus FLPP ini ada program khusus dari teman kita ya, dari unit SMI gitu. Oke. Untuk KMK konstruksi dan kredit kepemilikan lahan. Nah, jadi buat developer yang memang mau menambah lahan atau mungkin mau buka project baru, Bank Mandiri sudah bisa ya, khusus FLPP. Yang non FLPP juga bisa, cuman memang program yang lagi hits ini yang FLPP ya. Jadi pastinya ada kemudahan-kemudahan dan pricingnya pastinya akan lebih keren daripada yang lain. Oke, jadi akuisisinya itu nggak cuma ke customernya, Iya, nggak ke cuma ke usernya si usernya, ke developernya FLPP, juga bisa. tapi ke developernya juga. Ya, jadi mungkin itu salah satu triknya ya Pak ya. Triknya untuk penjualan percepatan FLPP ini adalah dengan matchmaking antara customer kita yang berpayroll sama pendekatan juga sih ya ke developernya ya. Oke, jadi untuk FLPP ini kan pasti banyak yang mau nih ambil. Nah, gimana sih Pak biar prosesnya itu cepat? Biar sekali kita jalan langsung cair, langsung bisa kita tempatin gitu. Oke, nah ini salah satu keunggulannya dari Mbak Tia ya dan tim SDK, tim Bank Mandiri ya untuk developer. Kalau di sini Mbak Tia itu akan bantu untuk kolek dokumen. Nah, itu salah satu percepatan agar aplikasi tersebut cepat booking, cepat cair ya. Jadi kalau mungkin kalau di tempat lain kan dari pihak developer hanya menyediakan dokumen inti saja ya, seperti mohon maaf, harus menyediakan dokumen lengkap. Jadi nanti dari pihak developer yang melengkapi. Kalau di kami cukup butuh dokumen inti aja, yaitu dokumen inti, dokumen pribadi ya Mbak. Pribadi, ya. iya. Yang penting ada nomor teleponnya dan memang dia sudah terdaftar di Sikasep. Bahkan Sikasep pun mungkin Mbak Tia bisa bantu juga ya. Iya, bisa bantu. Oh, gitu. Iya. Nasabahnya juga bisa. Jadi intinya kita akan membantu si developer tersebut untuk mempercepat prosesnya, karena aplikasi developer kan nggak cuma 1-2 ya, pasti banyak bahkan ratusan ya. Kalau satu-satu mereka kan mungkin terbatas. Nah di sini kami timnya Mbak Tia bisa bantu. Keren banget Mbak Tia. Dan harus satu jalan kalau saya. Jadi ketemu nasabah itu harus apa aja sih yang harus kolek dokumen. Kalau seandainya ketemu nasabah, aduh lupa nih, ya ini kurang gitu ya. Kita harus ketemu lagi. Padahal ketemu nasabah itu harus ngatur waktu, nggak gampang gitu. Jadi satu jalan
ketemu nasabah harus semuanya comply. Jadi Oke, itu keren. salah satu percepatan sih ya. Oke. Kalau harus bolak-balik juga tenaga dan waktu Iya. terbuang sia-sia. Dia Oke. bawa checklist gitu ya. Iya, Iya. harus bawa checklist. ya. Oke. Tapi keren. pastinya selain itu kan kita juga kasih kemudahan juga ya untuk Iya, nasabah juga. Jadi bisa misalnya soft nih fail. sudah betul. Jadi misalnya sudah ada yang ketinggalan nih, oh berarti harus balik lagi dong. Nggak Iya. usah, kita bisa sementara dengan foto dulu. Iya. Oh, bisa ya, Pak, ya? Oh, Yang mudah penting ya berarti. Pada saat ini yang penting proses dulu kan. Proses dulu. Pastinya kan untuk dokumen-dokumen tersebut kita terima dulu dalam bentuk software. Nanti ketika sudah proses akad bisa dibawa aslinya Iya. untuk kita verifikasi. Oh, Jadi kita mudahkan seperti itu. Gitu. Bahkan kalau ada yang kurang-kurang pun disusulkan juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting kan jalan dulu. Ya, siap. Kayak Jadi Mbak Tia tadi, yang penting nggak ada- akuisisinya tuh benar-benar Iya, diakuisisi iya, A to Z benar. ya, Pak ya. Iya. Betul. Oke, mungkin terakhir ada pesan-pesan atau pesan sponsor dan lain sebagainya mungkin dari Bro Anjar dulu mungkin. Oke, kalau dari saya di sini kami sampaikan kembali ya untuk gimana caranya biar masyarakat tuh tahu kalau Bank Mandiri itu bisa menyalurkan FLPP. Di sini kita harus sering-sering rebranding ya, maksud saya dengan sering-sering berkampanye gitu ya ke masyarakat kalau ini loh Bank Mandiri bisa FLPP karena setahu mereka mungkin oh bisanya KPR reguler gitu Oke, ya. iya. Jadi kita sudah pasang beberapa umbul-umbul di ya project-project FLPP ya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman cabang nih yang memang lewat ke project FLPP masih belum ada logo Livin Bank Mandirinya untuk FLPP kan ada baru ya sekarang umbul-umbulnya itu nanti bisa sampaikan ke kami langsung kirimkan ke lokasinya biar dipasang oleh developer. Kemudian untuk kalau tips and trick buat ini ya ke nasabah langsung mungkin dari Mbak Tia ya. Iya. Silahkan. Mungkin Justia bisa mungkin menambah semangat teman-teman SGK dan juga Iya dong. Mandirian Iya dong. di area Magelang khususnya supaya lebih semangat lagi seperti Iya. Justia. Ada tips Mungkin atau ada pesan? pertama sih mungkin lebih erat aja ya, lebih bestie banget ke developernya. Oke. Ya. Kunci. Diajakin ngopi gitu. Iya, bener. Ngobrol pintar Ya. juga. Kadang kalau apa namanya makan siang nggak ada temen, saya lebih ke mending makan siang bareng developer. Oh, gitu. keren banget. Pendekatannya intim ya. Dan nggak akan nolak kalau ya. Iya, bener. Iya dong. Gitu sih Kak. Oke, jadi kedekatan Iya, ya. kedekatan. Jadi biar ingat terus sama betul. pemain. Iya, betul. Jadi Mbak Tia ini kalau ke developer, jadi nggak hanya sekedar, mohon maaf, nagih aplikasi. Iya. Oke. Jadi Lebih ke intens. apa ya, menjalin relationship Iya. terus. Jadi diingetin terus biar mereka tuh kalau perlu tidur inget Mbak Tia. Aduh. Gitu, oke. Jadi Bro Sigit kalau misalnya FLPP ini seru banget ya sebenarnya itu akan banyak pertanyaan mungkin dan banyak keinginan untuk FLPP ini. Jadi terima kasih sekali ini Pak Anjar. Sistia mau berbagi ilmu, berbagi tips, trik supaya kita lebih semangat ya. Ini kalem tapi ternyata semangatnya luar biasa ya Bro ya. Iya. Masuk Keren banget. Jadi semoga podcast kali ini bisa meningkatkan semangat kita untuk mengejar FLPP dan juga potensi lainnya tadi ya yang bilang susah untuk mencari SMP kita dapat Iya. bahan baru. Iya, Dari sini. betul. Dari Pak Anjar kita dapat potensi bahan baru, semoga kita bisa garap bersama. Oke, Mungkin itu aja. Itu aja. Terima kasih Mandirian sudah ngikutin podcast ini. Kita tutup. Kita tutup. Iya. Sampai ketemu lagi di mana? Kapan-kapan lagi. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Ngopi. Ngobrol pintar, juaranya juara.